Video ini viral beberapa waktu belakangan. Isinya penolakan ibadah Natal di Cilebut, Bogor. Selain warga, polisi dan tentara juga hadir di lapangan. Kasus ini kemudian berakhir damai dan polisi sebut ada salah paham. Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, bahkan sebut peristiwa tadi sebagai kemunduran. Per September 2022 saja sudah ada 32 peristiwa gangguan dan penolakan rumah ibadah. Salah satu kasus yang curi perhatian ialah ketika Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, melarang kegiatan ibadah di ruko. Alasannya perizinan. Gantinya warga Maja dipersilakan ibadah di Rangkas Bitung. Saya tidak pernah melarang untuk orang beribadah. FKUB menyampaikan keresahan warga, termasuk camat, keresahan warga ada ibadah-ibadah di rumah-rumah di Kecamatan Maja. Masih di provinsi yang sama, pembangunan gereja HKBP Maranatha di Cilegon ditolak. Pada 2019 silam, sekelompok warga mengatasnamakan Forum Umat Islam Bersatu menolak pembangunan gereja paroki Santo Joseph di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Pada tahun yang sama, peristiwa penolakan ini juga muncul. Kemudian di Aceh, Jemaat GKPPD Sanggaberu terpaksa melakukan kebaktian di bawah terpal setelah aparat merobohkan gereja mereka pada 2015 sebab enggak berizin. Kenapa sih beribadah bisa serumit ini? Sebenarnya secara umum berkaitan dengan pendirian rumah ibadah ini ada beberapa persoalan pokok, tapi yang paling sering dijadikan alasan tentu saja regulasi. Jadi negara ini bermasalah karena negara menyediakan regulasi yang tidak saja restriktif, tapi memungkinkan orang menjadikan syarat administratif sebagai alasan untuk menolak. Jadi mereka punya legitimasi untuk menolak karena regulasinya memungkinkan. Misalnya formula 9060 di dalam PBM itu kan sebenarnya secara substantif melanggar konstitusi. Konstitusi menjamin kita semua untuk merdeka beragama, beribadah, dan yang dijamin itu tiap-tiap penduduk, perorangan sifatnya. Tapi dengan 9060 kemudian orang, kelompok, atau sebagian orang yang intoleran itu punya alasan untuk kemudian membatasi, menolak, bahkan menyegel gitu ya. Ya kita tentu saja bisa mengatakan bahwa dalam banyak situasi kita butuh pengaturan mengenai hal itu, tetapi pengaturan itu mestinya tidak restriktif. Karena apa? Karena pada dasarnya hak beribadah itu merupakan hak yang satu tarikan nafas dengan hak beragama. Nggak mungkin kita memberikan jaminan beragama kepada orang tapi tidak kita jamin peribadatannya. Jadi regulasi kita memang bermasalah dari sisi syarat administratif untuk mendirikan rumah ibadah itu. Tapi yang lain, selain soal regulasi, ada persoalan penegakan hukum, ada persoalan kapasitas aparatur negara di tingkat lokal yang tidak pernah bisa tegak berdiri, tegak lurus sesuai dengan mandat konstitusi itu, mandat yang dijamin oleh konstitusi itu. Misalnya dalam banyak situasi, polisi, Satpol PP, atau secara umum pemerintah daerah memilih untuk tunduk atau membiarkan kelompok-kelompok intoleran itu, sehingga kelompok intoleran itu menjadi semakin mendapat angin segar dengan pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mereka dengan semena-mena kemudian melakukan persekusi, melakukan pembubaran, melakukan penolakan, melakukan penyegelan, dan itu terjadi di banyak tempat. Ini persis saya kira dengan doktrin hak asasi manusia yang kurang lebih mengatakan bahwa impunitas semper ad deterrenda impitat. Ketiadaan penegakan hukum itu pasti akan mengundang kejahatan lain. Sebenarnya ada persoalan politik di satu sisi, tapi juga ada persoalan kultural di sisi yang lain. Jadi kita dalam banyak situasi itu sering mendapati begitu banyak orang yang akhirnya memilih untuk berada pada garis itu, melakukan penolakan,
melakukan tindakan-tindakan intoleransi, mengekspresikan intoleransi mereka, membatasi dan seterusnya, karena mereka tidak tahu pada dasarnya. Dan ketidaktahuan itu salah satu aspek mendasar dari faktor kultural di tengah-tengah masyarakat yang kemudian dikapitalisasi oleh kelompok-kelompok intoleran. Begitu banyak penyerbuan terjadi di misalnya kasus-kasus Masjid Ahmadiyah, orang-orang yang geruduk itu nggak tahu kok. Jadi ini mainan kelompok intoleran yang sedikit yang kemudian memanfaatkan iliterasi, ketidaktahuan di tingkat kultural. Itu satu hal. Sialnya dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah itu memilih untuk tunduk kepada kelompok kecil yang berisik ini. Mereka tidak banyak kok. Narasi-narasi yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok intoleran itu tidak besar. Jadi arus utama dari gagasan keberagamaan, sikap keberagamaan, pola keberagamaan, interaksi keberagamaan antar masyarakat itu sebenarnya tidak sekonservatif yang ditujukan oleh sekian banyak orang itu. Tapi sayangnya pemerintah itu memilih untuk tunduk kepada mereka. Kalau pemerintah saja itu bisa lebih tegas berhadapan dengan kelompok-kelompok itu, saya kira situasinya akan semakin baik. Politik lah salah satunya yang paling utama. Oh tidak, jadi ini yang bermasalah. Jadi cara pandang politisi kita ini kan, ya kita harus katakan bahwa pemerintah daerah, terutama kepala daerah, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, itu memiliki kalkulasi politik yang hanya semata-mata didasarkan pada persoalan elektabilitas. Mereka seakan-akan beranggapan bahwa apa yang kemudian dilabeli sebagai Islam, yang dilabeli sebagai agama, yang dilabeli sebagai agama yang dianut oleh sebanyak-banyaknya orang itu sebagai sesuatu yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan elektabilitas dia, sehingga keberpihakan pada narasi segelintir orang mengenai Islam di satu kabupaten, taruhlah kita sebut Aceh Singkil misalnya, itu kemudian dianggap seakan-akan itu secara politik akan membangun insentif politik dari kelompok Islam pada umumnya, yang kemudian dia dorong-dorong orang untuk bakar-bakar gereja, undung-undung di Aceh Singkil waktu itu ya, sehingga ada yang kemudian dikorbankan dalam situasi di mana para politisi kita itu menjadikan agama sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan elektabilitas. Jadi mereka pada dasarnya berpikir bahwa narasi yang tidak banyak itu seakan-akan merupakan alat yang tepat untuk mengatakan bahwa mereka berpihak pada yang banyak, dan yang banyak itu pasti menjanjikan suara yang besar. Tapi faktanya kan tidak selalu seperti itu. Sialnya para politisi, para pemain politik itu kan memang minus kenegarawanan. Mereka bukan negarawan, mereka petualang politik. Mereka penjual, pencari jabatan-jabatan politik gitu ya. Mereka petualang yang tidak menjadikan narasi kebangsaan sebagai dasar utama. Makanya begitu ada sekelompok kecil orang mengusung narasi keagamaan, dan narasi keagamaan itu yang pada dasarnya tidak berhubungan dengan tidak inline dengan otomatis merepresentasikan suara dari sebanyak-banyak orang, tapi karena politis kita itu berpikir bahwa agama itu adalah alat elektoral yang mujarab, maka kemudian mereka menjadikan agama itu sebagai alat politik mereka. Ada banyak faktor, saya kira, kenapa kapitalisasi agama itu sering dilakukan oleh para politisi kita. Pertama, faktor bahwa kita itu berada dalam situasi di mana literasi keagamaan masyarakat kita itu masih rendah. Jadi masyarakat kita itu kan gampang dibodohi. Dulu kita berpikir bahwa serangan fajar, amplop itu adalah sesuatu yang mujarab gitu ya, untuk menghimpun dukungan elektoral. Tapi belakangan para petualang politik itu sadar bahwa amplop itu tidak jaminan, karena lawan politik itu pasti menggunakan amplop lain yang
mungkin lebih tebal untuk bisa menggeser dukungan elektoral itu. Tetapi dengan agama mudah saja bagi orang-orang itu untuk kemudian menjadikan janji-janji agama soal surga, soal neraka, soal pahala, soal dosa, soal ancaman-ancaman gitu ya, itu sebagai kapital politik yang paling menjanjikan, yang itu bisa mengalahkan serangan fajar gitu, yang itu mengalahkan politik uang. Makanya kita tentu saja prihatin dengan narasi besar dari beberapa elit politik yang mereka dengan bangga mengkampanyekan penggunaan politik identitas. Maka dalam konteks ini kita tentu harus menyeru kepada mereka untuk berhentilah menggunakan agama sebagai kapital politik, karena agama tentu saja lebih luhur dari politik. Yang lebih penting dari itu, politisasi identitas itu pasti akan melahirkan perpecahan, melahirkan polarisasi, pengkutuban-pengkutuban di tengah masyarakat, yang itu pasti akan mengancam kebinekaan kita. Kalau kita spesifikkan pada topik kita hari ini soal penolakan pendirian rumah ibadah, itu sebenarnya terjadi tren peningkatan luar biasa gitu ya. Dari misalnya kita bandingkan data di awal-awal 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir, itu angkanya 16-17 peristiwa dalam setahun. Tapi tahun terakhir yang kita kemarin rilis itu untuk tahun 2022, kami rilis awal tahun ini, bulan Januari, itu angkanya sekarang berada di angka 50 peristiwa. Jadi ada peningkatan hampir 200% gitu ya, dari kalau kita bandingkan dengan setengah dekade yang lalu gitu. Jadi ada tren peningkatan yang luar biasa, yang kalau kita cermati pada dasarnya ada persoalan politik di satu sisi, ada persoalan lemahnya kapasitas aparatur di sisi yang lain, ada persoalan kultural yang barangkali memang harus kita jadikan sebagai agenda peradaban kita. Misalnya tadi saya katakan soal ketidaktahuan. Ketika kami mendampingi satu gereja tertentu, gereja itu ditolak. Ketika kita tanya warga, kenapa gereja ini ditolak? Mereka bilang, kan masih ada gereja lain di sekitar 500-600 meter tidak jauh dari sini. Tapi kan itu beda denominasi. Nggak mungkin mereka atau jadi ketidaktahuan itu menjadi satu hal yang terus kita mesti perangi gitu ya. Jadi ada kebodohan yang secara kultural itu masih menjadi PR kita gitu, karena orang menjadi tidak tahu. Saya kira tidak tahu itu bukan hanya ketidaktahuan di lintas dalam relasi lintas agama, tetapi juga dalam agama gitu ya. Bagaimana mereka tidak tahu Ahmadiyah tapi kemudian berani menyerang Ahmadiyah, itu hanya karena diprovokasi orang misalnya, karena mereka tidak setuju Syiah. Bahkan mereka tidak tahu apa itu Syiah, tapi karena ada yang ngompori, mereka kemudian melakukan penyerangan. Jadi ketidaktahuan itu dimanfaatkan. Tapi persoalan ketidaktahuan itu bukan satu-satunya, saya kira. Ada persoalan perjumpaan kultural yang mesti terus kita lakukan. Kita itu sekarang mengalami segregasi yang luar biasa, di mana orang tidak mau berjumpa dengan yang lain. Di tempat ibadah pasti seagama. Sekolah-sekolah favorit itu banyak yang seagama, saya kira, karena sekolah negeri juga tidak bisa menjadikan dirinya sebagai etalase kebinekaan. Jadi kalau kita secara umum ingin membaca data itu kan ya kita bisa temukan beberapa sekolah negeri itu kan merestriksi ya, bahkan penggunaan fasilitas sekolah untuk yang berbeda agama. Itu tentu saja problematik. Jadi sekolah yang mestinya menjadi narasi alternatif bagi homogenitas yang terjadi misalnya di tempat ibadah, itu nyatanya tidak terjadi, karena di tempat ibadah itu homogen, di sekolah dibikin homogen juga gitu. Bahkan ketika ada yang sedikit dan itu non muslim, mereka dipaksa juga untuk menggunakan jilbab.
Itu cerita hari ini di Republik kita gitu. Di Sumatera Barat kita berkali-kali kan kita keluhkan soal itu, sampai kementerian kan mengeluarkan SKB, tapi SKB diuji juga di Mahkamah Agung. Sialnya Mahkamah Agung membatalkan SKB itu. Ya kalau kami kembali ke data ya memang ada infiltrasi yang luar biasa di banyak tempat. Saya kira kita kecolongan di banyak tempat, bahkan pengadilan itu bisa kecolongan juga dengan cara pandang radikal, dengan cara pandang konservatif yang akhirnya melahirkan apa yang kita sering sebut sebagai populisme yudisial. Jadi jangan dibayangkan populisme itu hanya populisme politik. Kalau kita saksikan misalnya persidangan yang berkenaan dengan, taruhlah kita sebut secara umum penodaan agama, atau yang masih sangat segar di ingatan kita persidangan kasus Sintang, serangan atas Ahmadiyah. Artinya Ahmadiyah itu kan korban, pelakunya ditangkap 22 orang plus 1 provokator, jadi 23 total, disidangkan. Apa yang kemudian berlangsung di persidangan? Yang berlangsung di persidangan adalah menghakimi korban. Jadi peradilan itu tidak menggali fakta, tidak menggali kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, tapi justru menghakimi keyakinan dari korban. Jadi infiltrasi itu sudah di mana-mana, termasuk ke dunia pengadilan. Iya, kalau kita tidak atasi persoalan-persoalan yang mesti kita atasi. Jadi faktornya itu kan secara umum kalau kita petakan ada faktor di 2 lapis ya. Ada di lapis masyarakat, ada di lapis negara. Di lapis negara tentu saja regulasi. Kalau regulasinya tidak pernah diotak-atik, tidak direvisit, tidak ditinjau ulang, tidak dicabut, tidak dibatalkan, ya akan selalu ada alasan bagi kelompok-kelompok itu untuk melakukan persekusi, untuk melakukan intoleransi dan seterusnya. Alasannya simpel, kami membantu negara, kira-kira itulah. Jadi regulasi ini satu hal. Makanya Setara selalu mengatakan regulasi-regulasi diskriminatif itu ya memang harus dicabut atau minimal tinjau ulang dan direvisi gitu. Yang mesti dicabut misalnya SKB. SKB pelarangan Ahmadiyah itu ya betul, di dalam SKB itu ada ketentuan, ada larangan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Tapi begitu SKB itu keluar kan sebenarnya yang ada di dalam benak masyarakat kita negara melarang gitu. Padahal negara melarang itu bukan hanya melarang kepada JAI tetapi juga masyarakat. Tapi masyarakat nggak tidak mau tahu. SKB ada, kemudian SKB itu dijadikan sebagai alasan administratif untuk mengekspresikan ketidaksukaan pada Ahmadiyah, kebencian pada Ahmadiyah, stigmatisasi dan seterusnya dan seterusnya. Padahal sudah sejak 1925 Ahmadiyah itu ada. Jadi Ahmadiyah itu dipersekusi justru semakin keras itu setelah keluar SKB itu. Makanya SKB itu mesti dicabut. Kan sialnya SKB itu kemudian ditiru juga oleh daerah. Karena begitu banyak daerah yang mengeluarkan peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota yang kontennya sama dengan SKB 3 menteri itu. SKB 3 menteri tahun 2008 gitu ya. Jadi SKB 3 menteri itu harus dicabut. Ada salah satu persoalan. Yang lain PBM saya kira. PBM itu mesti direvisit, mesti direview. PBM itu ada 2 persoalan inti sebenarnya. Satu pada aspek substansi, yang kedua pada aspek legislasi. Kalau kita baca PBM itu dari perspektif hak asasi manusia, tentu saja PBM itu merupakan pembatasan atas apa yang di dalam doktrin hak asasi manusia disebut sebagai forum externum. Jadi kan kebebasan beragama berkeyakinan itu 2 lah, forum internum atau kebebasan internal dan forum externum, kebebasan eksternal. Kebebasan internal itu tidak bisa diubah, tidak bisa diintervensi, tidak bisa dikurangi, tidak bisa diintrusi oleh siapapun, termasuk oleh negara.
karena dia non derogable right atau hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Tetapi forum externum atau kebebasan eksternal itu bisa diubah, bisa dibatasi, bisa dikurangi. Makanya doktrin pembatasan itu dimungkinkan. Tetapi kan pembatasan itu ada syaratnya. Kalau kita mengacu pada prinsip Sirakusa ya, sebagai salah satu prinsip yang dipedomani oleh negara-negara beradab, itu kan ada persyaratannya di situ ya. Misalnya pembatasan itu hanya dimungkinkan jika ada moralitas publik yang mesti dijaga, ada ketertiban publik yang mesti dijaga, ada keamanan publik yang mesti dijaga. Dan kalau pembatasan itu dilakukan, pembatasan itu tidak boleh diskriminatif. Dan pembatasan itu harus dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya, apakah PBM itu peraturan perundang-undangan yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita? Ya tidak, jelas. Karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 kan hanya menyebut Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang Garis Miring Perpu, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, baru peraturan daerah gitu ya. PBM itu apa bentuknya? Jadi nggak jelas. Itu semacam siluman legislasi gitu ya. Peraturan yang di dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak ada. Dan dari sisi legislasi pembatasan itu jelas tidak tepat gitu ya. Nah, itu bermasalah dari sisi itu. Tapi yang lain adalah dari sisi substansi. Ada beberapa substansi yang problematik. Tadi saya sudah singgung. Formula 90-60 itu jelas bermasalah. Karena pasal 29 ayat 2 seperti disinggung oleh Presiden itu bunyinya tegas. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap penduduk gitu ya. Pertanyaannya kemudian, butuh nggak kita pengaturan kalau ada potensi konflik berkaitan dengan pendirian rumah ibadah itu? Ya tentu saja butuh pengaturan itu, tetapi pengaturannya tidak kemudian menjadikan satu organ yang sebenarnya plat hitam, saya sebut dalam hal ini FKUB, itu kemudian menjadi pintu masuk bagi boleh tidaknya didirikan rumah ibadah gitu kan. Masalahnya kan kita berhadapan dengan potensi ketidakrukunan dan FKUB tidak dioptimalkan untuk membangun kerukunan itu. Sehingga otoritas yang kita berikan kemudian kepada FKUB adalah membuat rekomendasi tertulis mengizinkan atau tidak mengizinkan. Padahal FKUB itu secara substansi dia ya organisasi masyarakat pada umumnya gitu ya. Meskipun dia di bawah pembinaan Kesbangpol, di bawah wakil kepala daerah gitu, tapi tetap saja FKUB itu adalah kumpulan dari tokoh-tokoh masyarakat yang dari sisi komposisi itu sebenarnya di banyak tempat FKUB itu hanya perpanjangan tangan saja dari kekuasaan mayoritarianisme. Makanya kalau kita cek di beberapa daerah FKUB itu ya dia hanya menggambarkan satu kelompok tertentu. Dia berbicara proporsional tapi tidak bicara soal. Kalau tidak ada perubahan mendasar pada aspek itu, saya kira kasus semacam ini akan terus berulang dan terus berulang. Jadi siapapun presidennya, siapapun pemerintahnya, ya tetap saja akan ada ruang untuk terjadinya intoleransi, restriksi, pembatasan, penyegelan, pembubaran peribadatan dan seterusnya. Karena faktor pemantiknya, pemicunya, akar masalahnya itu tidak ada yang secara signifikan berubah pada dasarnya gitu. Ya ada hal minimal, ada hal optimal. Tentu saja kita menuntut presiden untuk melakukan tindakan optimal agar situasi intoleransi itu tidak berulang, agar kebinekaan itu menjadi lebih baik gitu ya. Yang optimal itu tadi pencabutan beberapa regulasi. Yang lain SKB 3 Menteri itu mesti dicabut. Kemudian
PBM itu mesti direvisi. 90-60 kalau bisa dicabut, saya kira bagus. Satu. Yang lain adalah kalau 90 itu tidak bisa dicabut, atau taruhlah Kementerian Agama atau Kementerian Dalam Negeri tidak punya intensi politik untuk mencabut itu karena itu masih dinilai relevan misalnya, paling tidak yang 60 itu cukup 60, karena 60 itu eksternal kan. Kalau eksternal itu akan selalu ada saja alasan untuk kelompok di luar itu bisa intervensi si pengusul, si pengaju itu gitu. Kalau 90 masih lumayan make sense saya kira. Kalau ketentuan misalnya kalau 90 tidak bisa di desa, tarik ke kecamatan. Kecamatan tidak terpenuhi, tarik ke kabupaten atau kota dan seterusnya sampai di tingkat tingkat provinsi. Itu masih masuk akal lah. Tapi 60 itu saya tidak paham itu dari mana ininya, logiknya. Kenapa ketika kita mengajukan peribadatan tertentu, kita mengajukan pendirian rumah ibadah tertentu, kita mesti tanya ke yang berbeda agama dengan kita, yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu problematik. Tapi itu kan untuk beberapa orang mengatakan untuk meminimalisir konflik. Enggak. Faktanya kalau kita mengacu kepada data, itu justru dijadikan sebagai alat kelompok lain untuk melakukan penolakan. Kalau 60 itu dicabut, saya kira iya. Karena ada baru saja kemarin salah satu gereja itu mengeluh ketika dia mengajukan di MB di FKUB Jakarta Timur itu dipersulit. 60 sudah ada tanda tangan, itu sudah lengkap. Bahkan dia mengatakan yang 60 pun kita bikin 90. Tapi FKUB-nya mengatakan kurang karena tanda tangannya tidak ada tanda tangan tokoh agama. Loh, di mana ada ketentuan tanda tangan itu harus tokoh agama? Nggak ada. Kalau di satu tempat tokoh agamanya itu hanya 2 orang misalnya, dan 2 tokoh agama itu tidak mau, kan problematik. Maksud saya secara umum negara itu harus memastikan ruang intervensi satu kelompok quote unquote yang tidak setuju, taruhlah kita bilang intoleran, itu harusnya ditutup oleh negara. Ruang intervensi itu harus, yaitu yang kita pertanyakan sampai sekarang. Jadi saya masih catat itu janjinya Gus Yakut. Gus Yakut pada tahun 2021 itu berjanji akan mempermudah proses pendirian rumah ibadah, akan merevisi PBM 2 menteri. Tapi 2 tahun sudah nggak ada juga tindakan progresif. Kalau kita cek rancangan perpres yang sedang diajukan oleh Menteri Agama, itu 90% copy paste dari PBM itu. Plus tentu saja. Tapi 90% ketentuan PBM itu diangkut semuanya ke dalam rancangan perpres itu. Jadi substansi tidak banyak berubah, yang dilakukan hanya berusaha untuk meningkatkan status peraturan. Ada persoalan klaritas saya kira di level birokrasi. Kita sering mengatakan bahwa toleransi itu kan butuh 3 level kepemimpinan pada dasarnya. Yang pertama political leadership, yang kedua bureaucratic leadership, dan leadership within society. Kepemimpinan politik, kepemimpinan birokrasi, dan kepemimpinan di level masyarakat. Kepemimpinan di level masyarakat kita masih terus pertanyakan gitu ya. Kalau Gus Yakut itu di awal itu kelihatan sangat progresif, berpihak pada Ahmadiyah, mengucapkan selamat kepada Bahai ya untuk merayakan hari raya, kemudian berjanji di depan PGI untuk mempermudah pendirian rumah ibadah, itu kan kelihatan progresif sekali. Tapi dugaan saya Gus Yakut itu berhadapan dengan tantangan kepemimpinan birokrasi. Kenapa? Karena beberapa dirjen itu juga tidak clear, beberapa direktur itu juga tidak clear, beberapa kepala
yang pada dasarnya itu eselon itu juga tidak clear, terutama tentang Ahmadiyah ya. Karena kami juga mendengar informasi, misalnya staf sus Gus Yakut itu pernah mengusulkan di satu forum agar inklusi Ahmadiyah itu diwujudkan, misalnya dengan cara mendirikan masjid gitu ya, yang itu bisa dipakai bersama-sama NU, Muhammadiyah, dan Ahmadiyah. Ya itu tentu saja tidak masuk akal. Kenapa? Karena itu sudah masuk pada ranah teologis gitu ya. Atau secara praktis, secara politik itu problematik, karena NU dan Muhammadiyah saja mereka bisa gontok-gontokan, apalagi kalau digabung lagi dengan Ahmadiyah. Jadi itu sesuatu yang tidak clear di lingkaran birokrasi di tengah-tengah progresivitas yang berusaha untuk ditonjolkan oleh Gusman gitu ya. Jadi beliau berhadapan dengan tembok besar birokrasi yang juga bukan perkara mudah gitu ya. Di kasus Parakan Salak gitu ya, saya pernah kontak salah satu lingkaran dalam Menteri Agama. Saya katakan, tegak luruslah pada jaminan konstitusi. Jawaban yang bersangkutan agak mengagetkan, karena yang sedang diantisipasi terutama oleh kementerian yang lain, sebut saja Kemenko Polhukam, yang diingatkan kepada Menteri Agama adalah potensi politisasi dari keberpihakan pada penanganan yang terlalu progresif pada kasus Ahmadiyah di Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi gitu ya. Jadi ada persoalan yang pada dasarnya secara substansi Gus Yakut itu sudah clear, tetapi dia berhadapan dengan tembok besar di internal kementeriannya dan dalam relasi dengan kementerian yang lain gitu ya. Ada Kementerian Dalam Negeri yang barangkali berpikirnya lebih banyak legal formal, atau dia berhadapan dengan situasi di mana daerah-daerah itu tidak sepenuhnya bisa dikendalikan gitu ya. Tapi di sisi yang lain ada tantangan politisasi yang bagi mereka itu bisa mengancam juga gitu. Pejabat publik kita itu terlalu takut menurut saya dengan ancaman kelompok-kelompok konservatif. Di kasus Parakan Salak, salah satu yang disampaikan kepada Kementerian Agama adalah hati-hati kalau ada pemihakan yang terlalu mencolok kepada Ahmadiyah di Parakan Salak, siap-siap kami akan mengumpulkan massa, akan mengumpulkan umat Islam untuk melawan semua pemihakan terhadap Muhammadiyah itu. Ini problematik. Pertanyaan saya, apakah itu betul-betul akan terjadi? Saya tidak yakin. Tapi politisi petualang, pejabat publik petualang pasti akan menimbang itu. Jadi yang kita butuhkan adalah pejabat publik yang levelnya itu sudah negarawan gitu, yang tidak takut dengan ancaman-ancaman semacam itu. Ya, ada persoalan gerakan keagamaan yang agak berbeda ya di Saudi Arabia dengan di Indonesia. Kita pernah punya pengalaman besar dengan perubahan-perubahan gerakan keagamaan itu yang pada dasarnya mendorong kita untuk bersikap lebih terbuka. Taruhlah misalnya pemikiran keagamaan yang ditelurkan oleh Gus Dur, oleh Cak Nur, itu pada dasarnya kan gerakan untuk membuat dan mendorong kita lebih terbuka dalam beragama itu. Tapi kita juga sampai pada fase di mana gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha untuk dibuka oleh beliau-beliau itu kemudian berhadapan dengan arus besar gerakan keagamaan yang lain, terutama ketika kampus itu ditutup dari wacana keagamaan, terutama karena NKKBKK gitu ya, gerakan
depolitisasi kampus gitu ya, karena kampus itu tempat untuk berdiskusi kan. Nah, ketika kampus itu ternyata ditutup dari wacana-wacana keagamaan, kelompok keagamaan tertentu itu masuk dan mengisi ruang yang ditinggalkan oleh PMII, oleh HMI dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita bisa bayangkan kalau kampus saja seperti itu, gerakan keagamaannya bisa dipastikan tempat-tempat ibadah itu kurang lebih akan seperti itu juga. Jadi ada gerakan keagamaan yang tidak smooth di kita ini. Karena apa? Karena gerakan untuk membuat kita lebih moderat, gerakan untuk membuat kita lebih inklusif, untuk membuat kita lebih adaptable dengan perbedaan-perbedaan yang mungkin muncul dalam paham-paham keagamaan, itu kemudian kebentur di tahun-tahun akhir Orde Baru dengan gerakan untuk menutup keterbukaan itu. Jadi ada gerakan yang belakangan ya akhirnya kita sebutkan Salafi, Wahabi kita sebut gitu. Bahkan to some extent kita harus menyebut misalnya gerakan Tarbiyah, meskipun itu berbeda dari sisi orientasi politik, tapi dari sisi gerakan keagamaan mereka hadir dalam satu momentum yang sama. Dan ketika mereka menguat di ujung-ujung Orde Baru, kemudian berhadapan dengan situasi keterbukaan politik yang luar biasa di Indonesia. Di Saudi Arabia keterbukaan politik itu tidak ada, belum ada. Keterbukaan dalam beragama yang muncul, tetapi narasi politik rezim kerajaan itu tak tergantikan, saya kira. Nggak mungkin ada narasi politik yang bisa membypass, yang bisa menghalangi narasi politik kerajaan itu di sana gitu. Tapi di kita kan enggak. Sudah gerakan keagamaannya mandek gitu ya. Kemudian ada ruang-ruang politik yang memungkinkan gerakan keagamaan yang mandek itu kemudian memanfaatkan ruang yang ada untuk memobilisasi provokasi, hasutan, hoax, disinformasi, misinformasi luar biasa. Kemarin di salah satu forum di Yayasan Satu Keadilan di Bogor ada beberapa orang ex FPI yang hadir, dan salah satu dari mereka itu berdiri dan minta maaf. Saya minta maaf kepada saudara-saudara saya Muslim Ahmadiyah karena waktu itu saya melakukan penyerangan. Dan penyerangan itu hanya karena provokasi. Dan kami tidak tahu bahwa ternyata Ahmadiyah itu begitu. Tazkirah itu bukan kitab suci. Mereka syahadatnya sama dengan kita. Itu tidak tahu. Yang waktu itu didoktrinkan oleh orang-orang yang entah dari mana itu adalah Ahmadiyah itu sesat. Ahmadiyah itu ibadahnya telanjang. Ahmadiyah itu haji di tempat itu. Ahmadiyah itu dan seterusnya. Jadi ada hoax yang luar biasa yang diproduksi oleh kelompok-kelompok konservatif itu untuk kemudian memprovokasi umat yang sebenarnya dalam tanda petik polos untuk melakukan penyerangan. Yang mau saya katakan, ruang terbuka itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ini. Keterbukaan itu nggak ada di Saudi Arabia. Kalau kita mau bandingkan dengan negara kita. Tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa secara politik itu Saudi Arabia lebih baik. Tentu saja tidak. Keterbukaan itu lebih baik. Tapi keterbukaan itu mesti dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kita sudah memilih untuk menjadikan kebinekaan itu sebagai master plan kebangsaan kita. Maka mestinya tidak boleh ada ruang untuk mempolitisasi identitas apapun sebagai pembentuk kebangsaan kita, entah daerah, entah suku, entah agama, untuk kepentingan jangka pendek meraih dukungan elektoral. Saya sadar, kami sadar, setara itu sadar bahwa ada political constraint, ada legal constraint, ada concern politis, ada concern legal yang dialami oleh negara di tingkat pusat, gitu ya, untuk misalnya mencabut SKB 3 menteri
2008 atau mencabut PBM dua menteri yang secara spesifik berkaitan dengan pendirian rumah ibadah. Kenapa saya tadi singgung juga SKB 3 menteri, karena SKB ini yang juga dijadikan alasan untuk ganggu Masjid Ahmadiyah di banyak tempat gitu ya. Jadi kalau misalnya data kami menyebut bahwa objek gangguan di dalam begitu banyak peristiwa pelanggaran kebebasan itu, kebebasan beragama berkaitan itu adalah masjid, ya masjid yang dimaksud sebagian besar adalah Masjid Ahmadiyah, dan dasarnya adalah SKB itu. Meskipun di tingkat sangat konkret ya seringkali juga PBM dijadikan alasan. Tetapi dalam situasi pusat mengalami semacam legal constraint, political constraint, tetap aja ada ruang sebenarnya hal minimal yang bisa dilakukan. Pertama, sesegera mungkin pemerintah harus tarik tuh kewenangan ke tingkat pusat. Karena kapasitas daerah itu tidak terbukti kondusif bagi promosi toleransi, bagi pemenuhan hak warga negara terutama yang sedikit untuk mendirikan rumah ibadah. Dan ruang untuk itu tersedia. Karena apa? Karena agama adalah urusan absolut pemerintah pusat. Dia dalam desain desentralisasi kita, agama itu bukan urusan yang didesentralisasi. Dia bukan urusan pemerintah daerah. Dia pada dasarnya urusan pemerintah pusat. So, tarik ke pusat. Misalnya melalui Kementerian Agama. Ruang intervensi bagi terjadinya misalnya konflik atau bagi terjadinya penolakan, ruang intervensinya itu mudah. Meresolusinya lebih gampang, memediasinya lebih gampang kalau ditarik ke pusat. Karena kalau dibiarkan daerah cawe-cawe, ini juga tidak menyelesaikan masalah. Kalau dibilang pengaturan, data menunjukkan bahwa sekitar 10% dari pengajuan yang masuk yang pada dasarnya itu sudah memenuhi syarat dipersulit sampai detik ini juga tidak bisa berdiri. Artinya apa? Artinya daerah ini tidak punya kapasitas pada dasarnya. Itu satu, tarik itu ke pusat. Yang kedua, tarik fungsi FKUB untuk memberikan rekomendasi. Cabut itu. Karena apa? Karena FKUB mandat organisasinya adalah memelihara kerukunan. Namanya saja Forum Kerukunan Umat Beragama. Maka pemerintah, saya kira pusat dalam konteks ini, Kementerian Dalam Negeri, kalau tidak bisa dalam waktu sangat singkat melakukan revisi PBM, mereka bisa secara dalam tanda petik terburu-buru, tergesa-gesa, atau secara cepat itu menyusun regulasi yang lebih sesuai, misalnya dalam bentuk perpres, dalam bentuk peraturan pemerintah, perpres yang paling masuk akal untuk mencabut atau mengubah kewenangan FKUB. Jadi FKUB itu mesti diberdayakan menjadi forum untuk memelihara kerukunan. Jadi tidak lagi digunakan untuk tempat mengeluarkan rekomendasi tertulis apakah sebuah rumah ibadah tertentu disetujui atau tidak disetujui. Momentumnya ada. Tanggal 28 besok Kementerian Dalam Negeri mengundang Pemda dan FKUB-nya. Ini ujian, saya kira. Ini ujian. Karena kemarin kan Presiden sudah menyampaikan arah tanggal 27 Januari. Sebulan setelah itu 5 peristiwa besar terjadi di Republik ini. Artinya ada pembangkangan dari pemerintah daerah, dari Forkopimda atas arahan Presiden. Pembangkangan itu nyata. Karena peristiwa-peristiwa itu melibatkan semua yang mendapat arahan dari Presiden itu. Besok ini tanggal 28 Pemda dan FKUB itu kan dikumpulkan. Mesti ditegaskan itu. Jadi penegasan itu mesti diiringi dengan mekanisme, tentu saja meritokrasi. Iya, kalau ada yang memberikan jaminan kepada yang minoritas, ada reward yang diberikan kepada mereka, entah dalam bentuk misalnya DAU yang meningkat atau insentif-insentif pembangunan tertentu, itu harus dilakukan. Dan kalau ada pelarangan-pelarangan, tindakan intoleransi, tindakan-tindakan diskriminatif, ya harus ada sanksi. Sialnya kan selama ini tidak pernah ada sanksi tegas.
Ada kabupaten yang mengeluarkan begitu banyak regulasi diskriminatif, dibiarkan saja. Ada wali kota yang melarang Imlek misalnya, yang kemarin terjadi di Siantar itu, ya dibiarkan saja. Gitu ya. Itu akan terus memberikan ruang bagi yang lain yang intoleran itu untuk kembali mempersekusi, untuk kembali membatasi, untuk kembali melakukan tindakan diskriminatif, termasuk pemerintah daerahnya. Makanya Kementerian Dalam Negeri harus memastikan agar daerah-daerah ini disiplin, tegak lurus pada ketentuan konstitusi sesuai dengan arahan Presiden. Ya, Pak Jokowi saya kira berada dalam situasi baik untuk terlepas dari rintangan-rintangan politik yang mungkin selama ini memenjara beliau, membuat beliau itu berada dalam tekanan untuk tidak memainkan dalam tanda petik ya, atau menunjukkan paling tidak keberpihakan secara terbuka terhadap minoritas. Tanggal 27 Januari kemarin itu sinyal awal yang bagus sebenarnya. Tapi kalau itu kemudian dibangkangi dan dibiarkan, ya tentu situasinya tidak akan semakin baik. Maka yang mesti dipastikan oleh Pak Jokowi bukan mengingatkan saja Pemda dan Forkopimda untuk taat pada ketentuan konstitusi, terutama pasal 29 ayat 2, tetapi memberikan instruksi konkret kepada Menteri Agama, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada Kejaksaan Agung juga gitu ya, agar langkah-langkah terukur bisa diambil. Misalnya untuk Kejaksaan Agung gampang, bubarkan Bapak Bakor Pakem. Pakem itu kan salah satu badan yang kerjaannya masuk mengintervensi wilayah kebebasan internal warga negara, forum internal warga negara. Mereka yang mensuplai informasi ini sesat, ini tidak benar, ini kan gitu. Bakor Pakem itu, Bakor Pakem itu nggak relevan menurut saya. Jadi pemerintah mesti instruksikan Jaksa Agung. Jaksa Agung itu bagian dari eksekutif. Jadi beliau punya kewenangan untuk memerintahkan Jaksa Agung agar membubarkan Bakor Pakem. Satu. Karena Bakor Pakem itu dia menjadi rintangan bagi teman-teman Ahmadiyah, bagi penghayat, terus diawasikan oleh Bakor Pakem. Sehingga strategis menurut saya kalau Pak Presiden itu membubarkan Bakor Pakem. Kemudian kepada Menteri Dalam Negeri, ya Presiden juga harus menginstruksikan pelaksanaan prinsip meritokrasi dalam isu pendirian rumah ibadah itu. Jadi misalnya kalau Menteri Dalam Negeri sudah mengatakan misalnya atau mengeluarkan surat instruksi atau edaran atau apalah bentuknya, silakan saja. Misalnya untuk pemerintah daerah yang di daerahnya ada satu kasus misalnya, maka dia dikurangi sekian persen dan alokasi umumnya misalnya, itu mekanisme birokrasi yang gampang untuk ditempuh pada dasarnya. Nah, pertanyaannya kan mau atau enggak. Nah, Presiden harus menginstruksikan Mendagri agar mau melaksanakan minimal prinsip meritokrasi dalam tata kelola pendirian rumah ibadah di daerah. Bisa nggak? Bisa, karena agama itu kewenangan pusat pada dasarnya. Yang lain adalah menginstruksikan Menteri Dalam Negeri, saya kira. Menteri Agama. Instruksi atas Menteri Agama itu kalau itu langsung dari Presiden. Kalau kemarin kan tanggal 27 itu kan arahannya, instruksinya kepada Pemda. Nah sekarang lanjutkan instruksi itu dengan memberikan instruksi konkret kepada Menteri Agama. Atasi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Atau secara umum misalnya Presiden bisa memberikan perintah kepada Menteri Yakut untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sudah sangat berakar di Indonesia. Kasus pengungsian Ahmadiyah di Wisma Transito Mataram itu kan sudah 16 tahun kurang lebih.
nggak kelar-kelar juga sampai sekarang. Itu sudah 3 periode kepresidenan, itu sudah 16 tahun nggak kelar gitu. Kemudian pengungsian Syiah di Sidoarjo, pengungsi Syiah Sampang di Sidoarjo itu kan juga sampai sekarang belum clear, belum 100%. Beberapa rumah ibadah Singkil misalnya, dan jumlahnya kan besar, itu 20 lebih itu gereja dan undung-undung ya, itu dibakar, di bumi hanguskan. Tidak ada, lambat sekali penyelesaian yang sifatnya progresif ya pada kasus-kasus itu. Jadi Menteri Agama itu mesti diinstruksikan untuk menyelesaikan soal-soal yang harus diselesaikan oleh Menteri Agama. Karena kalau tidak ada contoh konkret bahwa persoalan tertentu itu selesai, ya nggak akan bisa selesai. Yang lain tentu saja kita ingin Presiden Jokowi itu memastikan bahwa politik di tingkat lokal itu tidak kemudian menghambat pemenuhan hak atas agama dan peribadatan ini. Ini yang sering terjadi kan. Jadi ada hambatan-hambatan di tingkat lokal, ya kita bisa katakan itu politisasi misalnya. Tapi ketika pemerintah daerah bermain politik untuk membatasi Ahmadiyah, membatasi gereja gitu ya, pusat kan diam saja. Akhirnya kita mesti berharap pada orang-orang baik di tingkat lokal, karena pusatnya diam saja. Nah, Presiden harus menyelesaikan persoalan ini. Adakah pemerintah daerah yang secara progresif itu menyelesaikan persoalan di daerahnya? Ya banyak. Wali Kota Pepen Rahmat Effendi waktu itu ya, di kasus Santa Clara di Kota Bekasi itu kan bisa kelar tuh. Wali Kota Kupang itu kan, dengan PBM yang sama itu dia mengeluarkan peraturan Wali Kota Kupang untuk membentuk tim fasilitasi pendirian rumah ibadah. Jadi kalau masjid itu mengalami kesulitan, ada tim yang akan memfasilitasi, karena itu Katolik. Cuman persoalannya di sana kan mayoritas Katolik. Nah, persoalannya kan kita nggak bisa berharap pada kebaikan orang-orang ini satu persatu. Harus ada mekanisme yang sifatnya nasional, yang yang itu mesti dipastikan bekerja. Siapa yang bisa memastikan? Presiden. Siapa lagi? Kita dulu tahun 2011 itu sudah mengatakan kan di riset kita waktu itu. Jadi ketika presiden terpilih, kita ini sedang bergeser dari situasi stagnan ke adanya matahari harapan. Sampai sekarang ternyata enggak juga. Saya ingat betul itu. Kami bikin laporan dulu, judulnya dari stagnasi menuju harapan baru. From stagnation to a new hope. Tapi ternyata ya nggak banyak perubahan. Yang justru terjadi adalah terjadi peningkatan terus-menerus. Data kita menunjukkan bahwa di tahun 2022 ada 50 peristiwa gangguan atas rumah ibadah dan penolakan atas pendirian rumah ibadah. Saya kira Presiden mesti mesti bekerja keras dalam waktu yang tidak panjang untuk tidak saja melegasikan, mewariskan infrastruktur kepada Republik ini, tapi Presiden harus juga mewariskan jaminan kepastian untuk beragama dan beribadah sebagai hak konstitusional seluruh warga negara.